bertanya, Bu. Pak Asep Suhendi, Kabupaten Majalengka. Pak, kalau berdekatan bisa matikan satu, Pak. Pak Urip Mulia, mohon maaf, matikan satu, berdengung ke sini, Pak. Kami persilakan Pak Asep Suhendi dari Kabupaten Majalengka. Klik Pak tombol mute-nya. Tidak ada, lewat. Kemudian Bapak Dr. Abdul Karim Halim, kami persilahkan. Bapak Dr. Abdul Karim Halim. Tidak ada. Selanjutnya Pak Cucu Suhana, pengawas Kota Bandung. Pak Cucu bisa di-unmute. Silakan. Dari Pak Cucunya di laptopnya Bapak di-unmute, Pak. Yang lain dulu. Bisa, Pak? Oke, Pak. Diokekan, Pak. Bisa, Pak Haji? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid Penmat, juga para kasih. Ada pertanyaan dari saya selaku pengawas Kota Bandung. Ini untuk penilaian PKKM yang dikumpulkan tadi Pak Kasih, Pak Dede menyampaikan bahwa hasil PKKM itu selamat-lamatnya 3 hari dikumpulkan di Kasih Kabupaten Kota, barangkali seperti itu ya. Yang saya tanyakan, apakah nilai yang dikumpulkan itu adalah nilai tim ya atau nilai masing-masing? Karena kalau di PKKM tahunan atau ketika kita akreditasi adalah yang dikumpulkan itu adalah nilai tim. Nah, bagaimana untuk penilaian PKKM yang 4 tahunan ini? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab oleh Pak Kasih Guru atau Pak Kasih Tendik, langsung dijawab, silakan. Saya pakai HP sendiri. Kami persilakan Pak Kasih Tendik untuk menjawab pertanyaan langsung dari Pak Cucu Suhana, pengawas Kota Bandung. Baik, terima kasih. Jelas suaranya, Jelas, Pak. Bapak Ibu? Suaranya jelas. Tadi dari pengawas jelas, Pak. Bapak Ibu jelas suaranya? Jelas, Pak. Itu tadi Bapak yang tadi menanyakan masalah nilai dari pengawas Kota Bandung itu kan kalau keseluruhannya itu nilai itu perorangan, Pak. Jelas, Pak? Halo? Jadi gitu Pak pengawas, itu dari perorangan Pak, bukan dari tim Pak ya.
mungkin nanti itu kan yang mengkoordinir dari madrasah kasih penmat kemana kabupaten kota baru dikirim ke bidang. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Itu Pak Cucu sudah jelas jawaban yang disampaikan Pak Kasitendi. Sudah jelas ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Dudi, Guru Kabupaten Indramayu. Pak Dudi, kami persilakan. Pak Dudi tidak ada. Berikutnya silakan Ibu Titin Fatimah, Min 2 Cianjur. Silakan Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi ikutnya agak terlambat gitu. Jadi ini saya mau tanyakan apakah penilaian ini OP atau online. Kemudian yang kedua. Mohon maaf Ibu Kamad ya. Ya, nggak apa-apa. Ibu tidak bisa masuk. Ini hanya untuk tim penilai. Ibu harus keluar dari Zoom ini. Mohon maaf. Itu Ibu. Maaf ya Bu ya. Ibu mohon maaf besok Bu. Untuk kepala madrasah yang hadir dalam Zoom ini mohon untuk keluar dari Zoom karena ini adalah untuk tim penilai, bukan untuk kepala madrasah. Untuk kepala madrasah itu besok. Terima kasih. Iya, silakan Bu untuk keluar Bu. Silakan Ibu, punten keluar dulu. Nah ya. Berikutnya dari Pak Jajat, Guru Tasikmalaya. Pak Jajat, Guru dari Kabupaten Tasikmalaya, dipersilakan. Di-unmute Pak. Di oke Pak, ada aja di oke. Baik. Berikutnya kami persilakan untuk Pak Urip Mulya. Halo, Assalamualaikum. Pak Urip Mulya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Urip Mulya dulu Pak. Oh iya. Pak Urip Mulya, kami persilakan. Bapak unmute. Oke kan Pak? Nah ya, silakan Pak. Suaranya belum keluar Pak. Ya, baik. Nah ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yang terhormat Pak Kabid, Penmat dan juga Pak Kasih. Mohon izin bertanya, ini saya kebetulan baru ditugaskan di salah satu satker yaitu MTSN 1 Sukabumi. Saya Urip Mulya, pengawas MTS. Saya mau bertanya Ibu kepada Pak Kabid atau Pak Kasih nanti kaitan jadwal. Tadi jadwal terpampang tanggal 6 sampai dengan 18 kalau tidak salah. Itu pelaksanaannya atau rentang waktu di antara itu atau bagaimana? Kalau misalnya rentang waktu berarti kami bisa mengkomunikasikan dengan madrasah tersebut, ya. Karena kebetulan di MTSN 1 ini sudah menerima informasi bahwa pada tanggal 6 dan 7 besok kami akan melaksanakan akreditasi secara daring. Asesornya pun sudah keluar. Ini pertanyaan bagaimana kalau misalnya waktunya itu memang harus dimulai dari tanggal 6 ini, PPKM ini. Sementara akreditasi pun harus dilaksanakan tanggal 6 dan tanggal 7.
Itu saja mungkin Bu pertanyaan sementara ini yang bisa kami ajukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Udik Mulya. Langsung dijawab oleh Pak Kasih Tendi. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini dari MTSN 1 Sukabumi ya, terkait tentang jadwal pelaksanaan ini. Insya Allah Pak, jadwal itu tidak akan mengganggu di madrasah tersebut sedang akreditasi. Kami menyesuaikan Pak jadwal itu. Insya Allah Pak, Insya Allah. Cuma ini kita baru saja jadwal, nanti kita menyesuaikan Pak. Sementara itu Pak. Terima kasih Pak. Sudah jelas Pak Udik? Ya, makasih. Berikutnya Bapak Solehudin TU dari KBB, kami persilakan. Pak Solehudin TU dari KBB. Nanti malam kita makan bakso. Diokekan Pak? Nggak ada. Itu lagi ngerekam. Tidak ada. Berikutnya Pak Tobroni dari pengawas KBB. Pak Tobroni, pengawas Ya. KBB, kami persilakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Ada? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Oh Pak. ya, sudah bisa masuk ya. Terima kasih kepada moderator dan kepada Pak Kabid Ya, kepada Pak. sekaliannya. Ya, silakan Pak, silakan. Iya. Bisa disimak Bu, bisa didengar. Recording stopped. Recording in progress. Barangkali bisa didengar ya. Yang saya tanyakan adalah masa kerja kepala madrasah yang di PKKM 4 tahunan itu apakah betul harus menjabat 2 periode? Ya. Kemudian yang keduanya, bagaimana untuk kepala madrasah yang belum 2 periode? Jenis PKKM-nya adalah apakah hanya PKKM tahunan dan dilakukan apakah sama dikoordinir atau di SK-an oleh Kanwil gitu ya, diberikan SK oleh Kanwil. Itu mungkin Bu, mudah-mudahan bisa didengar suaranya. Ya, pertanyaan yang pertama Pak, saya ulang. Ya. Masa kerja kepala madrasah yang di PKKM tahunan atau 4 tahunan Pak? 4 tahunan dulu. 4 tahunan. Jadi masa kerja kepala madrasah yang melakukan PKKM 4 tahunan. Ya. Yang kedua, bagaimana untuk kepala madrasah yang melaksanakan PKKM 1 tahunan? Ya, yang belum mencapai 2 periode begitu Bu. Yang apakah PKKM tahunan saja, kemudian SK tim penilainya apakah sama ditetapkan oleh Kanwil kalau yang PKKM tahunan begitu. Itu Bu. Oh iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami silakan Pak Kasih Tendik untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tobroni, pengawas Kabupaten Bandung Barat. Baik, terima kasih Pak pengawas dari KPB itu tadi tentang PKKM 4 tahunan dan PKKM 1 tahunan ya. Betul Pak. Ya. PKKM 1 tahunan itu Pak dilaksanakannya oleh Kemenag Kabupaten Kota Pak kalau tahunan itu. Jadi cukup di SK-kan sama Kemenag Kabupaten Kota. Nah di kita ini yang sekarang itu kan 4 tahunan yaitu 8 yang sudah menjabat 8 tahun terhitung mulai diangkat jadi kepala madrasah. Misalkan Bapak itu SK-nya terhitung mulai diangkat kepala madrasah. Nah ini diikutkan untuk PKKM yang 4 tahunan Pak. Oh iya. Jadi 8 tahun, pas 8 tahun walaupun menjelang mau pensiun 6 bulan ini 7 bulan ke depan ya. Nah itu harus diikutkan PKKM Pak. 4 tahunan Pak. Yeah. Barangkali itu Pak
Jelas Pak? Untuk tim penilai yang PKKM tahunan Pak terdiri dari Ya dari kabupaten unsur kota. Unsur kota ya. Kamu yang tahunan itu. Di Juknisnya juga ada Pak, itu jelas di Juknis. Oh iya. Maaf Pak, terima kasih. Pengawas saja, pengawas. Terima kasih. Sudah jelas Pak? Ya, alhamdulillah Bu. Ya. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Pak Haji Abu Bakar, Kepala Seksi Penpad Kabupaten Cirebon. Kami persilakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini baru dari Kasih, ini satu Mak. Ini ya. Terkait dari tadi penjelasan dari Pak Kabid itu bahwa pembiayaan untuk asesmen atau PPKM ini yang dibebankan oleh DIPA Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa DIPA di Kementerian Agama Kabupaten itu kan sudah begitu banyak ada rasionalisasi. Jadi kalau ini dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Cirebon itu kabupaten itu ya saya kira tidak mampu itu kan, apalagi di Kabupaten Cirebon ini ada 9, kemudian dari masing-masing madrasah itu kan ada 9 tim penilai. Bila dibebankan kepada SPPD atau apapun nggak cukup, itu nggak ada kita anggarannya seperti itu, baik yang anggaran anggaran dalam kota maupun anggaran di luar kota itu kami tidak sanggup untuk membiayainya. Apakah kesepakatan atau pada pertemuan terakhir kemarin itu artinya pembiayaan itu ya diserahkan kepada masing-masing madrasah atau tidak, itu kan tadi sudah dikatakan tidak boleh. Jadi seperti apa solusinya ini? Kemudian yang kedua itu kan melihat dari fakta yang ada bahwa ada beberapa kepala madrasah yang sudah menjabat sekian periode, ya sekian periode, ada yang sudah 4, bahkan ada yang menjelang 5 gitu ya. Itu barangkali sudah terlalu lama sekali. Nah, apakah ada batasan ya? Batasan apakah PPKM kali ini juga arahnya itu untuk membatasi jabatan kepala madrasah sehingga tidak sangat lama sekali. Ya, bisa saja kan ini misalnya ini dinilai baik ya, kemudian sangat baik. Itu sangat baik terus menerus sangat baik, apakah itu akan selamanya jadi kepala madrasah? Kemudian melihat dari kenyataan yang ada, sejarah dari berdirinya madrasah negeri di Kementerian Agama itu kan tidak lepas dari sejarah dari swasta menjadi negeri dan lain sebagainya. Ketika dulu ada deal-deal ya bahwa kepala madrasahnya diangkat syaratnya dari yayasan atau syaratnya dari guru di pondok pesantren itu menjadi kepala madrasah, kemudian sekarang di PKKM kemudian harus diberhentikan, itu seperti apa itu. Jadi kami terus terang saja ini banyak gamang itu ya, terutama ya melihat tadi dikatakan tidak boleh ini saudaranya Kasih, saudaranya Kabid, atau bahkan ya gurunya Pak Kanwil sendiri itu kan itu seperti itu. Jadi mohon ini apakah ada batasan maksimal ya sehingga orang boleh menduduki jabatan kepala madrasah, atau ya kalau nilainya oke, nilainya bagus, itu ya selamanya jadi kepala madrasah juga tidak jadi masalah. Itu barangkali 2 pertanyaan. Yang pertama itu solusinya seperti apa kalau misalnya kabupaten kota itu tidak mampu untuk membiayainya. Kemudian yang kedua, apakah ada batasan maksimal kepala madrasah menduduki jabatan itu? 2 periode, 3 periode, 4 periode, atau bahkan kalau nilainya bagus terus ya sampai pensiun, atau seperti apa? Terima kasih, barangkali itu yang pengen saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Kabupaten Cirebon. Kami persilakan Pak Kasih Tendi untuk menjawab pertanyaannya. Atau mungkin Pak Kasih Guru juga ingin menambahkan, kami persilakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Kasih Penmat Kabupaten Cirebon. Tadi pertama tentang dibebankan ke Kemenang Kabupaten Kota. Mungkin itu insya Allah besok Pak. Kita kan ada pertemuan lagi besok kasih dengan Kepala Madrasah calon PKKM Pak. Barangkali untuk masalah anggaran mungkin ke Pasang karena Pak Kabid sekarang lagi ada acara, mungkin insya Allah besok Pak. Terus tentang tadi sama PKKM ya Pak, 4 tahunan dan 1 tahunan, mungkin itu nanti Pak Ade barangkali bisa menambahkan karena sebelumnya ditangani oleh Pak Ade Kasih Guru Kasih Guru dan Tendik, karena sekarang udah ada seperti dipecah guru dan tendik. Mungkin Pak Ade akan menambahkan. Maka Pak Ade Silakan Pak Kasih Guru. Baik, terima kasih. Sedikit saja menambahkan terkait tadi pertanyaan dari Pak Kasih Kabupaten Bogor, Pak Haji Abu. Jadi dalam rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah, kalau memang tadi menyimak dari pertanyaannya, memang kalau menyangkut dari rintisan swasta dan lain-lain, ini memang cukup berat. Artinya kalau kita masih mempertimbangkan hal seperti itu, sampai kapanpun madrasah yang ada di Jawa Barat sulit untuk diperbarui atau untuk diperbaiki untuk kemajuan prestasi madrasah yang di Jawa Barat. Makanya dalam hal ini mungkin ini untuk melaksanakan regulasi, mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita punya kewajiban untuk melaksanakan regulasi ini, kita tetap laksanakan. Masalah nanti diperpanjang atau tidak diperpanjang, pimpinan lebih tahu, lebih bijak dalam mengambil keputusan, insya Allah yang terbaik. Jadi tidak asal istilahnya menurunkan jabatan kepala madrasah yang notabene sangat baik, itu pun nanti kebijakan pimpinan. Jadi jangan khawatir nanti ini akan mengakibatkan satu hal yang luar biasa. Karena ini baru, insya Allah akan menunjukkan istilahnya pembaharuan untuk kemajuan madrasah yang ada di Jawa Barat. Jadi tetap akan kita laksanakan untuk keputusan kebijakan pimpinan, insya Allah yang terbaik akan dijadikan sebagai momen penting untuk tahun 2001 di tahun ini dalam rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah. Jadi mungkin itu Pak Haji Abu untuk terkait dengan pelaksanaan PKKM 4 tahun ini berkaitan dengan yang sudah lama. Mudah-mudahan cukup jawaban dari saya. Di Kabupaten Cirebon bagaimana? Sudah cukup atau masih ada yang ditanyakan? Komite iya, komite guru. Pak Kasih Cirebon sudah cukup Pak? Halo. Halo Pak. Halo. Ya. Ya. Halo, bisa mendengar? Halo. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Saya sangat Pak Ade, ini memang kalau tidak salah itu kan Jawa Barat ini adalah yang belum melaksanakan program PKKM ini
periodisasi. Ini alangkah sangat menyambut baik kami kalau misalnya betul-betul itu akan dilaksanakan secara konsekuen. Ini betul-betul akan menjadi kekuatan tersendiri hingga nanti ya madrasah, kepala madrasah itu betul-betul akan meningkatkan kinerjanya yang luar biasa. Barangkali saya merasa cukup, barangkali Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bu. Ya. Terima kasih Pak Kasih. Tambahan. Silakan Pak. Sedikit menambahkan karena hasil audit kinerja BPK yang kemarin baru pulang dari Jawa Barat, ini pun sudah mulai ditelisik, sudah mulai dibuka kaitan dengan peningkatan kompetensi kepala madrasah, khususnya untuk penilaian PKKM ini. Jadi makanya kita harus siap betul terkait pelaksanaan ini karena BPK sendiri kemarin sudah membaca semua juknis yang ada di GTK khususnya kaitan dengan kompetensi penilaian kinerja kepala madrasah, termasuk juga penilaian kinerja guru, ya. Jadi mohon perhatian untuk semuanya. Jadi untuk terkait dengan regulasi yang sudah ada, insya Allah akan kita laksanakan sesuai perintah atau instruksi dari BPK kemarin yang sudah mengaudit di Jawa Barat di beberapa kabupaten kota. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita punya keberanian semua untuk memperbaiki madrasah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Jabu. Ya. Terima kasih Pak Jabu. Baik. Berikutnya pertanyaan dari pengawas Garut Pak Haji Munib, kami persilahkan. Pak Haji Munib, pengawas Kabupaten Garut. Ininya Pak Haji Munib. Ya, silakan Pak untuk di-unmute Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Bu? Waalaikumsalam. Kami silakan Pak. Ya. Ya, udah jelas Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Pertama hanya sekedar menjelaskan informasi awal dulu bahwa tadi yang dari kasih PTK Bu, kasih Tendik, bahwa ya sesuai dengan SK Dirjen nomor 1111 itu bab 2 kemudian poin F terkait dengan tim penilai kinerja kepala madrasah item 1 bagian A halaman 12 itu dijelaskan bahwa penilaian tahunan itu untuk kepala madrasah negeri masih menjadi kewenangan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Jadi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota itu hanya berwenang untuk madrasah swasta atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Itu hanya sekedar klarifikasi. Kemudian yang kedua, aplikasi setelah saya buka, ternyata bahwa untuk pengawas, kemudian komite, dan guru, item jumlah yang dinilai itu dari 108 yang tadi disampaikan ada pengurangan, hanya menjawab mengklarifikasi bukti itu cuman ada sekitar 16 butir. Jadi dari 16 butir itu kalau pandangan saya adalah secara substansi tidak bisa menjadi representasi dari 108 butir. Kalau saya lihat dari Juknis 1111 itu bahwa masing-masing tim penilai seharusnya melakukan penilaian itu secara utuh. 108 butir. Sebab saya khawatir kalau misalkan katakanlah unsur pengawas hanya mengambil jumlah itemnya 16. Ibarat orang mencoba mengambil gajah, saya hanya mengambil ekornya. Kemudian komite hanya mengambil kepalanya. Nanti tafsir dari keutuhan penilaian terhadap kepala madrasah itu tidak utuh. Jadi apakah ini sudah dipertimbangkan secara masak gitu?
Sementara setelah saya masuk ke link aplikasinya, itu pengawas hanya menilai cuma 16 butir yang terkait dengan dokumen. Sangat, yang saya tadi coba itu sangat jauh dari 108 begitu. Hanya kompetensi kewirausahaan dan supervisi. Apakah link ini sudah betul oke atau belum? Sebab tadi barusan saya periksa seperti itu. Itu mohon penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah saya pahami bahwa proses penilaian ini kan akan dilakukan secara bersama, secara tim atau tidak. Kalau misalkan bersama secara tim, berarti kemungkinan nanti yang didahulukan itu presentasi dulu. Biarkan itu presentasi itu bagian daripada Kasipenmad yang melakukan proses wawancara dengan bidang. Nanti kami adalah bagian daripada pemeriksaan dokumen. Yang unsur komite, kemudian unsur pengawas, unsur guru, unsur tendik gitu. Nah, sedangkan aplikasinya kan dilakukan secara online, tapi tetap itunya kan mungkin penyelenggaraannya dilakukan secara tatap muka. Nah, itu teknisnya perlu dijelaskan supaya bisa dipahami apakah wawancaranya nanti belakangan, begitu kami hanya meriksa dokumen dulu, atau wawancara yang didahulukan atau bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparan kan? Pak Haji Munib. Iya, itu termasuk pemaparan. Ya. Ya, tadi kan ada tugas pengawas juga pemaparan. Pak kasih guru untuk menjelaskan. Saya mau jawab. Terima kasih. Pak kasih guru dulu. Kami persilakan Pak kasih guru untuk menjawab pertanyaan dari Pak Haji Munib yang kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Sofwan Hadi sebagai tim dari aplikasi PKKM 4 tahunan. Silakan Pak. Di sini aja, di sini. Sini Pak. Di sini aja dulu. Sebentar Bapak Ibu, karena ini memang kita Zoom-nya luar biasa. Pada hari ini partisipannya sangat banyak, jadi sinyalnya juga rada-rada terganggu untuk kami di sini. Pak Haji Munib, punten Pak, mungkin secara ringkas bisa diulang untuk pertanyaannya karena gangguan sinyal. Pak kasih guru belum mendengarkan pertanyaannya secara utuh. Belum. Ya. Pak Munib bisa diulang. Mohon. Ya, makasih Pak. Udah bisa. Ya. Oke. Hanya mengklarifikasi penjelasan kasih guru Pak terkait dengan penilaian kinerja tahunan. Kalau berdasarkan SK Dirjen 1111 itu pada bab 2 poin F tentang tim penilaian kinerja Camat, item 1 bagian A halaman 12, itu dijelaskan bahwa penilaian kinerja kepala madrasah negeri itu yang tahunan masih menjadi tanggung jawab Kanwil Pak. Bukan menjadi tanggung jawab kalau kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kementerian Agama Kabupaten Kota itu hanya punya tanggung jawab untuk madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau madrasah swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya aplikasinya sudah dibuka Pak untuk komite, pengawas, dan guru serta tendik. Ternyata butir item yang di-checklist untuk dokumen itu hanya sekedar 16 butir, yaitu kewirausahaan,
dan satu lagi supervisi. Maksud saya ini kan menyangkut substansi. Apakah pengawas cukup meriksa dokumen hanya cuma 16 item, padahal butir instrumennya jumlahnya itu ada 108. Saya khawatir kalau kemudian saya dari 16 butir itu hanya kebagian ekor begitu. Kemudian orang lain memeriksa juga 16 butir lagi. Jadi tidak memotret secara keseluruhan, pengawas tidak utuh. Sehingga akan menafsirkan bahwa sosok kepala madrasahnya juga tidak sempurna. Padahal di juknisnya itu kan sudah jelas. Nilai masing-masing pengawas secara utuh nanti ditambahkan dengan pengawas yang kedua dibagi 2 gitu. Dan seterusnya. Nah, apakah memang aplikasi ini sudah mempertimbangkan secara masak begitu dengan pengawas hanya memeriksa cuman katakanlah 16 butir atau memang saya yang salah baca aplikasinya? Sebab barusan saya sudah buka sampai tuntas, klik sampai baru sekitar 16 nomor sudah harus ada tanda tangan begitu. Terima kasih, mohon penjelasan Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Haji Munif. Silakan Pak Kasih Guru untuk langsung menjawab pertanyaan dari Pak Haji Munif. Baik, terima kasih Pak Haji Munif. Mungkin tadi sudah klarifikasi kaitan dengan pelaksanaan penilaian kerja yang tahunan. Memang yang bertanggung jawab masih di Kanwil, Pak. Dari daerah itu nanti izin dulu ke Kanwil. Pelaksananya di daerah, tetap yang tahunan ya, yang tahunan. Artinya ada kerjasama antara Kemenag Kabupaten Kota dengan Kanwil. Memang porsinya Kemenag Kabupaten Kota jelas memang untuk yang swasta saja. Untuk yang tahunan di madrasah negeri itu dari Kabupaten Kota nanti kalau mau melaksanakan melaporkan ke Kanwil dulu Pak. Gitu. Nanti akan kami pantau atau misalkan memang ada waktu kita kerjasama, kalau memang tidak ada kita beri kewenangan untuk melaksanakan secara utuh di Kabupaten Kota. Mungkin itu. Terus terima kasih Pak untuk klarifikasinya. Terus yang selanjutnya setelah tadi Pak Munif mungkin sudah mengecek, jadi ada beberapa yang memang katanya kurang. Jadi dalam hal ini untuk pengawas yang ditunjuk maupun pengawas bina itu utuh Pak. Kita berikan utuh komponen 1 sampai 5, subkomponennya, subindikatornya itu semuanya dinilai oleh pengawas, baik yang ditunjuk maupun yang pengawas binanya. Yang kurang itu hanya di komite dengan tendik. Guru, tendik, dan komite itu ada beberapa komponen yang memang tidak utuh. Artinya setelah kami telisik, setelah kami analisa dari beberapa pertanyaan dari kuesioner atau instrumen yang ada itu bisa memotret secara keseluruhan. Ya, jadi nanti secara utuh yang kita ambil dari pengawas yang ditunjuk dan pengawas bina. Sisanya itu gabungan antara teknik, guru, dan komite. Jadi kalau misalkan memotret dari sebagian saja, komite itu tidak mungkin semuanya bisa dipotret, Pak. Ya, jadi ada beberapa subindikator yang memang istilahnya tidak harus mengetahui secara keseluruhan. Ya, jadi mungkin itu Pak Haji Munif, kalau memang nanti dicoba dicek lagi, akan kami cek lagi di aplikasi. Nanti Pak Sopon akan menjelaskan, barangkali memang tadi nggak bisa dibuka atau memang ada sedikit gangguan. Coba nanti Pak Sopon bisa dicek ulang atau diberikan penjelasan. Terima kasih Pak Kasih. Saya ingin menambahkan terkait aplikasi yang tadi dicoba. Yang tadi dicoba dan di-share itu adalah link dummy, Pak. Artinya link untuk khusus sosialisasi dan simulasi yang bisa Bapak Ibu coba oleh mau pengawas, tendik, komite, dan guru, hanya menghafalkan menu-menunya dan alurnya. Terkait isinya nanti Pak, ada link lagi yang realnya. Jadi link tadi yang Bapak Ibu coba itu adalah link dummy untuk latihan. Ya. Itu Pak penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Haji Munif. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kasih Guru juga tim pembuat aplikasi. Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, Pak?
unmute. Buka Pak unmute-nya. Oke. Itu oke aja. Silakan Pak Haji. Halo Pak Haji Munib. Ya, silakan. Ya, bisa. Ya, Oke. Pak. Tadi yang ketiga, saya minta teknisnya. Apakah Pak Kasih, kemudian unsur pengawas, komite, dan tendik melakukan penilaian secara bersamaan? Satu itu. Ataukah terpisah? Misalkan katakanlah Pak Kasih dulu dengan Penmat begitu, melakukan wawancara, sementara kami memeriksa dokumen. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua tadi perlu ada penjelasan juga, waktu di paparan itu saya sudah screenshot bahwa pengawas juga melakukan penilaian pemaparan. Nah, di mana posisinya untuk memberi penilaiannya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Masuk. Boleh. Siap. Izin share screen Pak ya. Untuk penilaian dokumen dan pemaparan itu dilakukan oleh pengawas, tendik, komite, dan guru. Penilaiannya itu dituangkan di link penilaian, ada di bagian penutup. Nah, di sini ada deskripsi umum penilaian, di sini ada dijelaskan, di bawahnya adalah kesimpulan pemaparan dan hasil pemeriksaan dokumen dan bukti fisik. Nah, skor penilaiannya di bawah deskripsi dengan tentang skor 0 sampai 100. Jadi terkait teknisnya untuk penilaian bisa dimulai oleh pemaparan kepala madrasah, tentu dihadiri oleh pengawas, tendik, komite, dan guru. Setelah selesai pemaparan, tentu setiap penilai punya catatan masing-masing. Dan catatan itu nanti dituangkan di aplikasi, Pak. Dan memberikan skor pemaparannya. Jadi di link penilaian itu sudah mencakup antara pemeriksaan dokumen dan penilaian pemaparan. Itu Pak Munib yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal yang masih belum jelas. Oke Pak, sekarang paham. Berarti penilaian secara langsung bersama-sama, biarkan kepala memaparkan, setelah selesai pemaparan, baru kemudian kita memeriksa dokumen Pak ya? Ya, betul Pak. Siap. Terima kasih Pak. Sudah jelas Pak Haji? Sudah jelas Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan dari unsur guru Kota Tasikmalaya, Pak Hadiman, kami persilakan Pak. Di unmute Pak, silakan. Pak Hadiman, guru Kota Tasikmalaya. Sebentar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Min2 Kota Tasikmalaya. Sebenarnya pertanyaannya tadi sudah terwakili oleh yang dari Bapak dari MTS. Mana tadi ya? Yang jadwalnya juga sama. Pada per hari ini sudah mendapatkan jadwal visitasi akreditasi, tanggalnya sama pada 67 September ya. Ya Pak. Nah itu satu. Kemudian yang selanjutnya nanti itu kami pasti guru ya, saya berdua dan tim dari Min2 Kota Tasikmalaya pasti nanti mungkin ya akan mendapat kesulitan atau permasalahan yang tidak dimengerti. Nah, apakah ada semacam helpdesk atau mungkin ada koordinator atau berkoordinasi dengan siapa untuk memecahkan masalah mungkin nanti yang bisa kami hadapi seperti itu.
Mungkin itu saja untuk sementara. Saja, Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pertanyaan mengenai jadwal Pak sudah terjawab tadi ya Pak ya. Jadi tidak kami jawab kembali. Yang kami jawab adalah pertanyaan yang nomor 2, yaitu ada tim teknis yang akan bisa Bapak hubungi ketika Bapak mengalami kendala pada saat pelaksanaan penilaian PKKM. Silakan untuk dijawab oleh Pak Sofan sebagai tim aplikasi. Ya, untuk teknis, insya Allah kita akan mengadakan sosialisasi aplikasi kepada teman-teman JFU GTK di Penmad Kabupaten Kota masing-masing, sehingga nanti ketika ada kendala, teman-teman bisa membantu tim penilai Kabupaten Kota di tiap madrasah untuk membantu masalah investigasi. Itu Pak. Itu Pak Hanifah. Sudah jelas? Ya, ya. Ya, tapi masih ngulang gitu Pak. Jelas ya Pak? Ini suaranya ada. Iya, suaranya ya Pak. Ya, baik kalau sudah jelas. Berikutnya dari unsur komite ini belum ada yang bertanya. Silakan Pak Haji Ateng bila ada yang tanyakan. Komite dari Man Purwakarta. Haji Ateng, Komite Man Purwakarta. Ya, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Bu Widya. Mohon maaf, kapasitas saya Komite Pak Haji. Ya, di komite. Punten masih nimbrung di Penmad nih. Kaitan Ya, saya silakan, selaku komite, walaupun sebenarnya anak saya sudah 2 tahun yang lalu sudah keluar, hanya SK komite saya tahun ini terakhir gitu Bu. Jadi otomatis saya masih terbawa gitu, nimbrung di Penmad gitu. Walaupun secara struktural saya sudah beda alam barangkali gitu. Yang saya ingin tanyakan begini Bu Widya, Ya, Pak Haji. dalam salah satu tujuan adanya PKKM sebagai yang disampaikan oleh tadi Pak Kabid, bahwa ini tujuannya cukup strategis gitu ya, diantaranya menyediakan informasi sebagai dasar untuk peningkatan promosi dan karir kepala madrasah. Ini artinya hasil PKKM ini cukup strategis gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, tim penilai ini adalah tim penilai yang ada di lingkungan madrasah itu sendiri. Contoh saya komite dan teman-teman guru juga dari Tendik. Artinya mereka ini punya hubungan emosional, hubungan batin yang sudah kuat dengan kepala madrasah. Nah ini mengganggu independen dari tim penilai, sehingga tidak menutup kemungkinan hasil penilaiannya itu cukup subjektif. Ini yang dikhawatirkan, padahal tujuannya tadi Pak Kabin menyampaikan ini cukup strategis dalam rangka peningkatan promosi dan karir kepala madrasah gitu. Nah kebetulan sewaktu masih saya di Penma juga tidak bagian ini, jadi mungkin saya belum tahu persis yang menjadi dasar kenapa tim penilai ini justru yang ada di lingkungan madrasah itu sendiri yang punya hubungan hubungan batin yang sangat kuat, dan termasuk dengan ibu kepala madrasah. Saya kira ini barangkali yang jadi pertanyaan saya, memang dasar aturannya memang seperti itu. Itu saja sih. Terima kasih Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Haji Ateng. Pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Kasih Guru. Kami persilakan Pak Kasih. Di unmute, host di unmute. Silakan Pak Kasih.
Di sini saja. Baik Pak Jateng, saya coba jawab. Jadi tadi memang betul untuk keobjektivitasan dalam rangka penilaian kinerja kepala madrasah. Memang idealnya itu dari guru atau komite atau tadi tendik silang lah. Jadi bisa ada mungkin tadi menghindari adanya hubungan emosional dengan kepala madrasah. Jadi untuk tahapan kita pertama ini, karena ini perdana, kami coba menguji kejujuran, kepatuhan, keterbukaan, sejauh mana para tim penilai ini kaitan dengan menilai kepala madrasahnya. Jadi kalau ada tim independen ini hanya satu sebetulnya. Jadi pengawas yang ditunjuk saja. Makanya untuk tahap yang pertama ini, perdana melakukan penilaian kinerja kepala madrasah 4 tahunan, kami coba tidak mensilang atau mengganti dari posisi yang ada di madrasah yang bersangkutan. Jadi kami ingin tahu, karena kami pun sudah tahu sebetulnya kinerja kepala madrasah, beberapa kepala madrasah yang sudah istilahnya kelihatan mana yang punya prestasi, mana yang tidak. Hanya kami ingin tahu nanti penilaian dari masing-masing unsur yang ada di madrasah masing-masing, baik dari komite, dari guru, termasuk dari tendik, termasuk dari pengawas binanya, ya. Jadi jangan sampai terjadi lagi pada saat 2019 kami mengukur menindaklanjuti hasil penilaian dari pengawas bina dan pengawas yang ditunjuk. Jadi kami sudah mengetahui bahwa pada saat itu memang lebih ke subjektivitas, bukan objektivitas. Makanya untuk tahun ini kami mohon mungkin dari tim penilai ini butuh keseriusan, butuh kejujuran sejauh mana untuk menilai para kepala madrasahnya. Kalau ingin membantu memajukan madrasah yang ada di Jawa Barat. Mungkin itu Pak Jateng, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasih. Baik, sama-sama Pak Jateng. Bu. Di KPI. Sudah closing. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf karena gangguan sinyal jadi harus bergantian. Masih banyak yang bertanya, masih sekitar 15 orang lagi, namun kami tidak bisa mempersilakan semua di sini untuk bertanya. Ini paling banyak memang pertanyaan dari pengawas. Dari pengawas. Satu lagi atau sudah? Satu lagi atau sudah? Pertanyaannya langsung pos aja. Ini namanya siapa? Baik. Satu lagi pertanyaannya Bapak Ibu, kemudian kita akan closing statement dari Pak Kabid dari unsur pengawas Kota Tasik apa Tangerang ini apa ya? Yang angkat tangan Pak, silakan Pak. Ya silakan Pak Ji. Di unmute Pak. Pengawas Madrasah Kota. Ya silakan Pak Ji. Assalamualaikum. Satu terakhir ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suaranya kurang jelas Pak. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas Bu? Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kabid. Salam hormat Pak Kabid. Ya, sami-sami Pak. Kabid iya. Dulurna Usman. Pak Usman. Ya. Atau non Haji.
Ini yang terkait dengan PKKM. Kebetulan di kami kan ada kepala madrasah yang baru 5 bulan. Kebetulan baru mutasi, ya, mutasi ke tempat yang baru. Memang kepala madrasahnya lama dari mutasi ke yang baru. Apakah penilaiannya di yang baru atau berikut yang lama gitu? Maka kita harus jelas, dalam penilaian. Kemudian kebetulan tadi saya lihat-lihat link instrumen dan sebagainya sudah terjawab. Mungkin hanya itu aja, Pak Ibu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Halo, Bu Widya. Bu Wid. Halo. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak. Ya, sudah selesai. Ini nanti closing ya. Sebentar, Pak. Sedang menjawab pertanyaan dari satu orang pengawas Madrasah Kota Tasikmalaya. Kami silakan Pak Kasih Guru untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih. Saya coba jawab. Jadi untuk penilaian 4 tahunan ini tetap walaupun baru 5 bulan, mau 6 bulan dan 9 bulan di masa proses perpindahan atau mutasi atau rotasi antara kepala madrasah yang berbeda dengan yang lain, ini tetap dilakukan 4 tahun. Karena prinsipnya ini dimulai dari hitungan mulai diangkat menjadi jabatan kepala madrasah. Dan penilaiannya itu tetap dilakukan di tempat yang walaupun berendah. Karena pada saat itu pun atau pada saat ini nanti akan terlihat sejauh mana dokumen-dokumen yang ada di madrasah akan terlihat secara utuh. Jadi contoh kalau misalkan kepala madrasah tersebut di madrasah sebelumnya pernah menjadi atau pernah mencatat prestasi. Jadi pernah menjadi kepala madrasah terbaik atau pernah membawa madrasah yang lamanya menjadi madrasah terbaik di Jawa Barat atau di tingkat kabupaten kota, itu akan tetap dibawa pada saat penilaian di tempat yang baru. Kecuali dokumen-dokumen yang sifatnya melekat di kabupaten atau di madrasah yang lain. Jadi mungkin itu, jadi mau 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, tetap dilakukan 4 tahunan, karena pada prinsipnya dihitung mulai diangkat menduduki jabatan menjadi kepala madrasah. Itu Pak Habibie. Ya, berarti di prestasi yang di tempat yang lama di bawah ya, Pak Kasih ya? Di bawah. Oh ya, siap. Karena kalau orang di bawah. Ya. Terima kasih, Pak Kasih. Yang lain mau di bawah ya. Oke, ya, makasih. Oke, baik. Haji. Ya. Yang berbahagia, masih banyak yang ingin bertanya, namun waktu juga yang sudah cukup sore pada kesempatan ini, kita akhiri untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini kebanyakan para pengawas yang ingin bertanya. Mungkin nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung jawab ke Pak Kasih Teknik ataupun ke Pak Kasih. Bapak dan Ibu, baiklah kita dengarkan bersama closing statement dari Pak Kabid Pendidikan Madrasah Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Bapak Dr. Haji Yusuf PPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para kasih ya, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, para pengawas, ketua komite, guru yang menjadi tim penilai. Pertama saya kasih apresiasi kepada para kasih yang ada di provinsi ya, yang telah dapat melaksanakan kegiatan Zoom ini dalam rangka mengawal yang pertama kali tentu saja kita harus berani melakukan sebuah inovasi karena regulasi ini sudah lama, tapi Kanwil Provinsi Jawa Barat
ternyata belum pernah melakukan penilaian kinerja kepala madrasah 4 tahunan. Oleh karena itu tentu dengan segala kelemahan dan kekurangannya ini nanti kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Yang jelas tahun ini harus jalan maksimal mungkin sesuai dengan regulasi. Tadi sudah ada beberapa catatan. Pertama bahwa instrumen ya tadi Pak Munib menanyakan, lalu Pak Sofan itu hanya contoh. Jadi instrumen itu lengkap Pak. Instrumen yang dipakai untuk penilaian kinerja kepala madrasah itu lengkap sesuai dengan instrumen yang sudah ada. Kalau nanti ada kekurangan, tolong segera ya Pak Munib klarifikasi dengan Pak Sofan yang sebagai tim IT. Kami ingin agar semua kegiatan penilaian termasuk di daerah, kemarin juga saya sampaikan, kalau bisa itu para kepala madrasahnya pun arsip-arsipnya itu sudah dalam bentuk digital. Karena apa artinya kita menggembor-gemborkan tentang digitalisasi madrasah, lalu dokumen-dokumen ataupun pertanyaan masih manual. Nah, ini adalah bukti bahwa kita di provinsi melakukan sebuah inovasi agar dalam penilaian kepala madrasah juga ini kita mengikuti apa arahan Pak Menteri, yaitu program digitalisasi madrasah, termasuk dalam penilaian kepala madrasah ini. Oleh karena itu, semua dokumen, ya termasuk soal-soal, ini kita lakukan lewat daring dan ada nanti tim IT ya, Pak Sofan dan kawan-kawan, kalau ada kendala silakan ditanyakan. Pada prinsipnya ini wajib dilaksanakan melalui digitalisasi madrasah ini, yaitu pertanyaannya sudah kita siapkan dalam sebuah dokumen yang lengkap. Kemudian terkait dengan tadi Pak Kasih Guru menyampaikan bahwa nggak apa-apa kepala madrasah itu baru pindah 2, 3 bulan, 5 bulan, yang ini kan ada periodisasi. Kita hitung dari awal. Kenapa yang 4 tahun ini tidak, ini terlalu banyak lah. Jadi yang lebih prioritas yang kita ambil. Kalau semua dinilai seperti dari Purwakarta menanyakan 4 tahun dinilai, nanti tidak akan keburu. Biarlah diberi kesempatan. Kita ambil yang 8, di atas 8, dan di atas 12 tahun. Supaya nanti ini yang menjadi skala prioritas. Karena yang 4 tahun kita beri kesempatan lah. Nah ini kenapa kita ambilnya yang di atas 8 tahun. Karena kita terlalu banyak yang dinilai sementara waktu sangat terbatas dan kita akan lakukan nanti uji kom kepala madrasah yang baru setelah ada penilaian ini. Sehingga tidak ragu bahwa nanti prestasi sebelumnya itu dibawa. Makanya silakan kepala madrasah nanti besok saya sampaikan untuk membawa dokumen selengkap-lengkapnya selama dia menjadi kepala madrasah. Itu silakan. Nah, kemudian terkait dengan masalah biaya, tadi Pak Kanwil tetap menyampaikan ini tidak boleh mengambil dari dana DIPA ya untuk transportasi karena sudah melekat di tupoksi kita. Ini kan bagian dari tugas fungsi manajerial para pengawas. Namun demikian, saya mohon kepada seluruh komite madrasah, kan ada khusus untuk makan itu sih ya, silakan aja lah dari komite sekedar untuk menjamu tamu makan bersama di situ, jangan sampai kalau ada itu hanya sekedar itu saja. Di luar itu nggak boleh ada pungutan dan itu hanya disediakan oleh sekolah kalau ada monitoring. Jadi hanya itu komite kan menyediakan, bukan untuk transportnya. Tapi ini saya berharap nanti besok akan kita jelaskan kepada para kepala madrasah. Jadi jangan khawatir nanti Pak Kasih memikirkan makannya dari mana kalau dia, karena harus ada yang didatangi kan gitu. Nah ini mungkin dari ketua komite lah kebijakannya bukan untuk transportnya tapi sekedar jamuan makan menjamu tamu, saya pikir silakan aja. Sehingga ini tim penilai karena harus menandatangani dokumen berita acara Bu Ida. Semua kepala madrasah yang akan dinilai sebelum melaksanakan wajib menandatangani berita acara.
berikut tim penilainya. Dan itu nanti pelaporan dokumentasi tentang penilaian akan diolah oleh tim penilai di Kanwil. Kita akan olah, nanti dari daerah cukup menyerahkan, nanti akan ada 3 hari, sehingga seminggu itu sudah selesai kita kerjanya. Baru minggu depan kita lakukan tindak lanjut, nanti bagaimana kepala madrasah, apakah ada yang dikembalikan ke guru atau tidak. Nah ini tergantung hasil penilaian. Kemudian kenapa tadi ada tim penilai di guru dan komite? Ini dalam rangka untuk keseimbangan, termasuk juga efisiensi biaya. Tadi Pak Kasih sudah menyampaikan diuji kejujuran. Tim penilai dengan adanya penilai internal di madrasah, maksudnya supaya lebih tahu kekurangan dan kelebihan. Tadi Pak Haji Ateng ya dari mana itu? Purwakarta juga ya. Jadi tahu nanti, oh madrasah kami itu kekurangannya di sini. Nah itu tapi nanti diimbangi juga dengan penilai yang eksternal tadi. Ya, karena ini adalah instrumennya sudah jelas. Kalau ada bukti fisiknya, silakan Pak. Insya Allah tadi dengan kejujuran itu mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita. Kami ingin penilaian itu berjalan dengan baik. Ya, kalau sedikit membela ya wajar, dia sekolahnya. Yang penting ada bukti fisik, ada barometer kan nilainya sekian. Jangan sampai tidak ada bukti fisiknya, tidak dilakukan, prestasi nasional dapat padahal tidak dapat. Itu kan tidak benar. Nah ini tentu saja ada. Kita punya data madrasah yang punya prestasi nasional, provinsi dan lain sebagainya. Nanti diimbangi dengan pengawasan dari penilai tim internal, eksternal. Termasuk kami akan wawancarai nanti para kepala madrasah, ya khususnya mungkin di Aliyah. Kami ingin tahu sejauh mana wawasan mereka tentang aspek manajerial di madrasah ini. Mudah-mudahan nanti besok ya, saya juga akan hadir di sini di kantor Bu Dia, termasuk Pak Sofan juga untuk menyampaikan kembali kepada para kepala madrasah, Pak Dede, sehingga nanti kita ada titik temu persiapan yang dinilai siap, yang menilai juga harus siap. Insya Allah ya min khaitsul yahtasib di pos yang lain akan adalah. Tapi khusus dalam pelaksanaan PKKN ini, tolong jangan sampai ada pengawas ataupun ada kasih yang meminta untuk biaya kegiatan PKKM ini. Ya, jadi kalau ada nanti resikonya ya ditanggung sendirilah. Saya sudah membuat pernyataan ini, jangan sampai ada pengawas atau kepala seksi yang meminta biaya kepada madrasah. Kalau madrasah ngasih makan hanya sekedar di lingkungan itu, ya silakan aja dari komite, tapi untuk transport dan sebagainya karena melekat dengan tupoksi kita. Ya, saya berharap termasuk teman-teman dari Kanwil juga. Itu saja. Udah, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, silakan komunikasikan. Kalau masih yang kurang puas boleh WA ke saya ya. Insya Allah kalau mau saya jawab, atau kepada tim yang ada di Kanwil. Boleh juga ke Bu Budia ataupun Pak Sofwan, para kasih yang lain. Ini tolong ketika akan menyampaikan informasi ini adalah tim. Jadi termasuk ada yang nanya kenapa hanya 8-12. Ini kan kesepakatan bersama. Jadi saya tidak ada harus ini, saya lebih dalam penilaian ini adalah manajerial kolektif kolegial. Jadi kita secara kolektif kepemimpinan ini dalam rangka bagaimana baiknya menilai kepala madrasah. Kalau tahun ini misalkan karena keterbatasan anggaran dari tim internal masuk di madrasah itu, ya mungkin kalau ada kelemahan 4 tahun ke depan atau tahun depan kita perbaiki. Ini kan kita jalan dulu lah. Nanti yang penting bagaimana kita menguji kejujuran kita. Kan dalam juknis itu tidak dijelaskan unsur guru dari luar atau dari dalam. Hanya pokoknya dari unsur guru, unsur komite, gitu saja. Tidak dijelaskan dari komite atau guru di internal atau di luar, harus di crossing. Nah, mudah-mudahan yang lebih paham para pengawas ini nanti perlu dikaji kembali. Ya, untuk yang sekarang ini sudah jadi, mudah-mudahan berjalan.
Kalau nanti ada kelemahan, silakan dikoreksi bersama-sama. Karena ini tim ini juga kan yang mengajukan, ini konsep dari para pengawas juga yang saya minta. Bagaimana konsepnya? Nah, silakan dilaksanakan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai rencana, termasuk kepada madrasah yang sedang akreditasi, berarti dinilainya tidak harus bersamaan, mungkin setelah akreditasi. Jadi jadwal itu menyesuaikan, kata Pak Kasih, tapi tetap yang tidak diakreditasi kita berjalan tanggal 6 atau 7, Bu Widya, mulai itu. Ya, kita tetap berjalan, jangan akhir yang sama. Nah, nanti kalau memang kurang waktunya, mungkin bisa sampai malam, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai menambah waktu dari tanggal 18. Itu sudah deadline terakhir supaya penilaian kita sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Itu saja, barangkali mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih pada teman-teman para kasih di Kanwil dan para pengawas. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Akhirnya dengan baca hamdalah kita tutup kegiatan ini. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan. Pak Kabid Madrasah yang sudah memberikan closing statement pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis penilaian kinerja kepala madrasah PPKM 4 tahunan. Dengan harapan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, para kasih, dan pemateri yang lainnya bisa memberikan sinergitas pemahaman yang sama dalam pelaksanaan PKKM 4 tahunan di negara. Khususnya harapan kita semoga PKKM ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara, marilah kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon pamit semuanya ya. Assalamualaikum. Ya.